Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli nati salah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Jadi kitab ini menerangkan daripada lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Ahlus Sunnah yaitu Nahdlatul Ulama NU. Satu, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah faham daripada keislaman yang berpegang pada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yaitu yang memperjuangkan daripada keislaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang berpegang teguh daripada ajaran-ajaran daripada Rasulullah. Ya, Ahlus Sunnah adalah yaitu yang faham daripada keislaman yang berpegang pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dan petunjuk daripada sahabatnya. Faham ini disebarkan oleh siapa yang pertama kali? Yang pertama kali yang menyebarkan itu adalah Syekh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari dari negara Basrah atau Iran pada abad ketiga Hijriah. Jadi maksud pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang atau Nahdlatul Ulama biasa yang dikenal NU yang ada di Indonesia, kemudian dilanjutkan dan disebarluaskan oleh Abu Nasrah al-Ayyad atau Abu Mansur al-Maturidi, sehingga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebar seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi awalnya ini sejarah tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi awalnya sebelum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyebar ke Indonesia, terlebih dahulu itu sudah ada di negara-negara yang lain, termasuk negara Iran. Siapa yang menyebarkan pertama kali Ahlus Sunnah? Yaitu Syekh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian disebarkan luas di negara yang lain, termasuk Iran, termasuk negara Timur Tengah, Arab Saudi, ya. Jadi ini kemudian tersebar luas dan termasuk di Indonesia. Ini yang pertama, ini sejarah kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Ya, ini yaitu kitab yang kita pelajari ini yaitu kitab Kitab Aswaja. Aswaja ini menerangkan tentang apa? Tentang Nahdlatul Ulama atau NU, sejarahnya NU, sejarahnya ulama yang membangun Nahdlatul Ulama, kemudian tentang keislaman yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini sangat penting kita pelajari dan kita pahami. Yang pertama tadi barusan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, paham keislaman di Indonesia. Sebagian besar penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Tapi Indonesia ini mayoritas agama Islam, tetapi banyak juga agama yang lain. Contoh seperti Hindu, contoh seperti Kristen, kaum Hucu, terus apa lagi? Kaum Hucu, kemudian Kristen, Hindu, Buddha. Semua Indonesia ini bertoleransi, maksudnya bersuku dan beragama. Tetapi kalau di Indonesia ini mayoritas adalah agama Islam. Kalau agama Hindu itu berada di daerah kota Bali.
daerah Kristen, ada juga di daerah Sumatera. Kaum Hucu sama kota Bali itu sama, yaitu beragama Buddha atau kaum Hucu. Jadi non Islam, bukan orang Islam. Ini membahas daripada keislaman yang ada di Indonesia. Sebagai penduduk Indonesia, di Indonesia ini beragama Islam yang mengutus atau yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sampean tahu apa Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlus sunnah, ahli. Ahlu itu maksudnya ahli. As-sunnah yaitu ahli sunnah. Contoh seperti sunnahnya Rasulullah, seperti bersiwak sunnahnya Rasulullah. Kemudian sholat qobliyah asar, qobliyah sholat sunnah, itu adalah ajaran Rasulullah. Kemudian wal jamaah ini adalah perkumpulan suatu kaum Islam, atau ketika sholat berjamaah itu semua manusia itu berkumpul. Jadi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ini satu, berpegang teguh daripada ajaran Islam, ajaran pada sunnahnya Rasulullah, ya, ajaran pada sunnah Rasulullah. Itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita jangan sampai keluar daripada NU, daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Di Indonesia ini ada dua organisasi yang besar. Yang pertama NU, yang kedua Muhammadiyah. Yang pertama kali NU, siapa pendiri NU pertama kali? Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau pendiri Muhammadiyah itu siapa? Yaitu Kiai Dahlan. Ya, Kiai Dahlan yang pertama kali. Jadi NU sama Muhammadiyah ini aslinya ini adik kakak. Maksudnya gini, kalau lamaan mana antara Muhammadiyah sama NU? Sebenarnya ini lebih lama Muhammadiyah. Sebelum ada NU, Muhammadiyah sudah ada. Tetapi NU ini kan baru, Nahdlatul Ulama ini baru. Tetapi NU ini meskipun baru, tetapi banyak pengikutnya. Maksudnya banyak yang mengikuti daripada Muhammadiyah. Terus keislaman yang ada di Indonesia. Agama Islam yang masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh muballigh dari Arab. Jadi ini sejarah tentang keislaman yang ada di Indonesia. Ini tentang sejarah daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama atau terbentuknya NU. Jadi pertama kali Islam yang masuk ke Indonesia ini pada abad keberapa? Abad pertama Hijriah. Terus siapa yang yang dibawa oleh siapa? Yaitu oleh muballigh dari Arab. Muballigh itu seorang penceramah atau dai, seperti kiai, seperti habaib, seperti kemudian ulama, yang dibawa oleh Arab ke Indonesia. Mereka mengajarkan Islam yang berhaluan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka muballigh ini dari Arab ini memahami daripada mengajarkan agama Islam, apa yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, terus kemudian sehingga tidak melenceng daripada Ahlussunnah wal Jamaah atau NU. Terus dan para muballigh tersebut dari para ulama yang bermazhab Syafi'i. Ya. Mazhab itu ada 4. Ingat, pertama mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada 4 mazhab. Maksud mazhab ini apa? Mazhab ini yang kita ikuti selama ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Seperti sholat kita, kemudian seperti tata cara kita bersolat, tata cara kita berwudu, ini termasuk mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Arab, ya, ini termasuk mengikuti mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena ketika subuh ini nggak ada kunutnya. Kalau di sini di Indonesia kan ada kunutnya. Kemudian ada juga kunutnya setelah sholat subuh, tetapi
sebelum ruku itu sudah kunut. Tapi kalau di Indonesia kan setelah ruku kemudian berdiri, kemudian itu kunut. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab ini ada 4. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali. Yang paling tua, maksudnya yang paling senior, yang paling terjun daripada bidang ilmu, yaitu adalah Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Terus kemudian sejak itulah paham Ahlussunnah wal Jamaah berkembang di Indonesia. Jadi ini asal muasal keislaman yang ada di Indonesia. Jadi pertama kali yang menyebarkan dari orang Arab, mubaligh dari Arab, kemudian mengajarkan Islam dan berhaluan atau berpikiran daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Arab mubaligh, kemudian kiai, kemudian ulama yang dari Arab ke Indonesia, kemudian memahami bagaimana Islam, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, dan harus tidak melenceng daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita keluar dari wadah ini, dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka hati-hati, nanti akan bisa tersesat nantinya. Ya. Terus apa saja Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan di Indonesia ini, apa saja? Perlu kita ketahui. Yang pertama, ajaran tentang akidah. Ini sangat penting, tentang akidah yang mengikuti mazhab Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, ajaran tentang masalah akidah yang mengikuti mazhab yaitu Abu Hasan Asy'ari. Kemudian yang kedua yang diajarkan di Indonesia tentang ibadah dan muamalah. Contoh seperti sholat, seperti berwudu, bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara berwudu yang benar. Ya, ini mengikuti mazhab siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tentang ajaran tentang akhlak yang mengikuti Imam Al-Ghazali dan ulama tasawuf. Jadi ada tiga yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama tentang akidah yang mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau masalah ibadah seperti sholat mengikuti Imam Syafi'i. Kalau tentang akhlak mengikuti Imam Ghazali dan ulama tasawuf lainnya. Jadi tiga ini yang diterapkan di Indonesia. Kalau tidak masalah akidah, kalau enggak masalah ibadah, muamalat, dan tentang masalah akhlak. Jadi tiga yang diterapkan di Indonesia. Terus kemudian kelanjutan yaitu seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini juga mengajarkan kewajiban terhadap Al-Quran, yaitu menghormati Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang suci umat Islam yang wajib diimani dan dihormati serta dijadikan sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran atau kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Satu Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi. Injil diturunkan kepada Nabi. Zabur diturunkan kepada Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pedoman kita adalah Al-Quran. Di antara kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran adalah 1, yaitu meyakini kebenaran Al-Quran. Kita harus yakin bahwasannya Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus bagaimana suratnya? Isi suratnya gimana?
ya ayyuhal mudaththir, bukan Al-Falaq. Yang pertama kali yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir, dan seterusnya. Dan Al-Quran ini adalah kita harus meyakini bahwasannya ini memang wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi semua nabi ini mempunyai mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Mukjizatnya Nabi Musa, membelah lautan. Mukjizatnya Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan hewan banyak. Bahkan iblis pun juga menjadi pengikutnya Nabi Sulaiman. Terus mukjizatnya Nabi Isa, menyembuhkan orang sakit atau menghidupkan orang mati, itu mukjizatnya Nabi Isa. Terus mukjizatnya Nabi siapa lagi? Mukjizatnya Nabi Ibrahim, tidak mempan dibakar api. Ketika mau dibakar api maka tidak bisa. Kemudian mukjizatnya Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad? Mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Quran. Tapi meskipun seorang nabi sudah ketahuan mukjizatnya. Contoh Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang mati. Tetapi kaumnya ini masih tetap tidak percaya kepada Nabi Isa. Padahal sudah jelas-jelas kata kaumnya Nabi Isa, kalau memang engkau ini seorang nabi, maka hidupkanlah orang mati. Kemudian yang dihidupkan siapa? Anaknya Nabi Musa. Waktu dulu pada ketika Nabi Musa itu membelah lautan dan kemudian anaknya ini sudah meninggal, yaitu Kan'an bin Musa. Itu udah berapa abad dari zamannya Nabi Musa ke zamannya Nabi Isa, ini sudah lama sekali, beribu-ribu abad. Tetapi kata kaumnya Nabi Isa, wahai Isa, kalau engkau memang Tuhan, kalau engkau memang nabi dan sebagai utusannya Allah, maka tunjukkanlah apa kebesaran engkau. Maka hidupkanlah orang mati di antara kaumnya Nabi Musa terdahulu. Terus kemudian kata Nabi Isa, baiklah, saya akan membuktikan apa yang kalian inginkan. Kemudian ketika sampai di kuburan Kan'an, putranya Nabi Musa, dan ketika itulah Nabi Isa ini menghidupkan putranya Nabi Musa. Kemudian terbelah daripada kuburan, Nabi Isa mengucapkan salam, dan kemudian bangunlah seketika itu dari dalam kuburan. Orangnya masih utuh, terus kemudian jenggotnya berwarna putih, sampai orang yang di dalam kuburan ini sampai bingung. Kemudian ketika diangkat di atas kuburan, sampai bilang, apakah ini sudah hari kiamat? Tetapi kata Nabi Isa, ini belum waktunya hari kiamat. Terus mengapa engkau membangunkan saya? Kata orang yang di dalam kuburan. Kemudian kaumnya Nabi Isa ini sama-sama menyaksikan kemukjizatan atau kebenaran daripada Nabi Isa. Terus kemudian yang mayit ini atau si mayat ini mengucapkan bahwasannya Nabi Isa ini adalah nabinya Allah, juga tahu bukan sebagai Tuhan atau sebagai apa, tetapi sebagai utusan daripada Allah. Dan ketika itu, padahal sudah membangunkan orang yang mati, sudah beribu-ribu abad, sudah beberapa tahun, bahkan sampai 1000 tahun, orang yang mati ini sudah dihidupkan lagi sama Nabi Isa. Dan kaumnya ini tidak percaya, masih tetap tidak meyakini kalau Nabi Isa ini adalah nabi Allah, tetap tidak percaya. Sama seperti Nabi Muhammad mukjizatnya itu Al-Quran. Bahkan orang kafir Quraisy tetap tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini sudah benar-benar nabi utusan Allah, nabi yang terakhir.
akhirul anbiya wal mursalin, sebagai akhirnya anbiya dan sebagai nabi yang terakhir. Tetap orang Yahudi, orang Quraisy tetap tidak percaya, padahal Nabi Muhammad ini sudah membuktikan daripada kebenarannya. Kemudian yang kedua, mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, ini sangat penting. Kata Rasulullah, yaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya apa? Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di antara umatnya Rasulullah yang paling baik, di antara umatnya Rasulullah yang paling bagus, khairukum man ta'allam, yaitu belajar Al-Quran. Ini umatnya Rasulullah yang paling baik. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran, seperti ustaz, seperti guru. Jadi orang yang paling baik, orang yang paling bagus kata Rasulullah ada dua, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menyampaikan ajaran Al-Quran dengan benar. Jadi harus mengamalkan Al-Quran, harus kemudian mengajarkan Al-Quran dengan benar. Bagaimana tata cara baca Al-Quran dengan benar, makharijul hurufnya yang tepat. Ya, itu jangan jangan sembarangan. Jadi harus tepat dan benar kalau baca Al-Quran. Karena satu kali sampean ini baca Al-Quran kemudian salah dan gak ada yang menegurnya, maka ini hati-hati dosa. Contoh, bacaan mana yang dengung, bacaan mana yang tidak dengung, mana yang harus samar, mana yang harus jelas. Mana itu jelas. Kalau jelas bacaan apa? Izhar. Terus kalau samar itu bacaan apa? Ikhfa. Masya'a. Kalau dengung, kalau samar itu bacaan ikhfa. Kalau dengung itu bacaan gunnah. Ya, jadi harus tahu. Jadi harus paham tentang ilmu tajwid. Makharijul huruf harus tepat. Dan keempat, yang terakhir, menegakkan ajaran Al-Quran dengan kesabaran. Jadi bagi seorang guru harus menegakkan dan kebenaran dan kesabaran daripada Al-Quran. Ketika mengajar santrinya, ya harus dalam keadaan sabar. Itulah daripada fadilah ini fadilahnya daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka harus mempelajari sejak kecil serta tajwidnya. Jadi mulai sekarang ini, kayak sampean semua ini kan masih kecil, kemudian masih muda, harus tahu tentang bagaimana makhrijul huruf Al-Quran, bagaimana cara baca Al-Quran yang benar. Ya, kitab yang wajib dipelajari untuk kita semua, yang pertama kitab fikih. Kenapa? Kitab fikih ini menerangkan daripada muamalat sehari-hari, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, harus paham daripada kitab fikih. Kedua, kitab tauhid, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Ketiga, kitab akhlak, bagaimana akhlak terhadap guru, bagaimana akhlak terhadap orang tua. Ya. Kemudian yang keempat, kitab tajwid. Tajwid ini sangat penting juga, bahkan wajib hukumnya bagi orang yang membaca Al-Quran. Kalau bacaannya ini salah-salah, maka dosa hukumnya, ya. Jadi harus belajar tentang kitab tajwid. Itu wajib hukumnya. Apabila sudah bisa membaca, maka harus membiasakan diri memperbanyak, karena banyak keutamaan yang didapat pada membaca Al-Quran. Apa saja keutamanya ini? Yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Artinya,
barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya yaitu satu kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka oleh Allah akan dibalas satu kebaikan. Satu huruf saja, bukan satu kalimat. Satu huruf itu gimana? Seperti alif, seperti ba, ta, sa, jim, ha, kha, itu satu huruf. Ya, kalau satu kalimat seperti Bismillahirrahmanirrahim, satu huruf oleh Allah dibalas daripada satu kebaikan. Kalau 5 huruf berarti dibalas 5 kebaikan, ya. Kemudian orang yang mahir itu apa? Orang yang biasa baca Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat pencatat amal yang mulia, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, al-mahiru bil Quran ma'as sufaratil kiram al-badirati. Artinya orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat penulis yang mulia dan taat. Jadi kita harus rajin baca Al-Quran, kita harus mahir daripada membaca Al-Quran, sehingga kelak nanti akan dikumpulkan daripada malaikat-malaikat Allah yang mulia dan yang taat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.